Halo teman-teman, balik lagi sama aku di pertemuan ke-12. Oke, pada pertemuan ke-12 ini aku akan membahas tentang logoterapi. Namun sebelum aku membahas lebih jauh tentang logoterapi dari Vipatus Strateg dari logoterapi, aku akan membahas terlebih dahulu pencetus dari logoterapi adalah Viktor Emil Frankl. Beliau ini lahir pada tanggal 26 Maret 1905 sampai 2 September 1997. Nah, beliau ini berprofesi sebagai seorang psikiater dan ahli syaraf. Logoterapi itu artinya adalah suatu proses konseling atau suatu teknik konseling yang dilakukan untuk menemukan pemaknaan dari pemaknaan diri sendiri dari si konseli. Nah, itu tadi aku sudah membahas secara singkat banget tentang Viktor Emil sebagai pencetus dari logoterapi. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang Vipatus Strateg dari logoterapi. Nah, filosofinya itu adalah pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang bebas, makhluk yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginannya untuk mewujudkan makna yang dimilikinya itu menjadi suatu kenyataan. Nah, manusia ini bisa bermakna walaupun kadang pemaknaan yang dimiliki oleh manusia ini kadang-kadang bisa berubah dan tidak bisa, dan bisa berubah bisa berubah dan tidak bisa berubah, itu tergantung dari lingkungannya. Nah, selanjutnya itu manusia yang sudah mendapatkan makna itu ia dapat menemukan potensi dalam dirinya untuk perkembangan hidupnya, untuk pergulangan hidupnya selanjutnya. Nah, kemudian patologinya adalah manusia yang kehilangan arah atau makna atas masalah yang dihadapinya. Nah, jadi manusia itu mempunyai kehampaan makna atau orang yang hampa hidupnya, atau neugenik neurosis atau orang yang tidak mempunyai makna hidupnya. Jadi manusia ini belum bisa menemukan apa sih arti hidup ini, arti hidup arti hidup dia bagi diri dia itu apa. Nah, manusia juga bisa dari patologi ini manusia bisa merasakan kebosanan, manusia menjadi orang yang apatis atau orang yang hanya ikut-ikutan saja, atau orang yang bodoh amatan. Manusia juga bisa merasakan kebebasan, sehingga kebebasan yang manusia ini miliki, kebebasan yang kita miliki itu disalahgunakan oleh kita sendiri. Nah, manusia juga bisa merasakan keterasingan dan kematian. Nah, manusia juga bisa menjadi psikogenik neurosis atau ia 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 manusia ini merasakan stres, merasakan bingung, di mana manusia ini belum menemukan apa sih pemaknaan dalam diri dia. Nah, selanjutnya itu aku akan membahas tentang tujuannya itu untuk membuat konseli lebih berani dalam menghadapi masalah yang dialami, menemui makna atas permasalahannya, atau untuk menemui makna dirinya sendiri. Strateginya itu ada tahap konseling seperti biasa, kayak ada pembukaan, inti, dan penutup. Terus selanjutnya itu ada individu yang tadinya mempunyai patologi yang jelek, itu bisa tidak mempunyai patologi yang jelek, atau sudah hilanglah patologi yang jelek. Terus strategi yang selanjutnya itu ada presenting problem, atau kita melihat permasalahannya itu tuh dari akar permasalahannya itu, atau dari bawahnya itu. Nah, yang terakhir itu ada kesiapan orang untuk melihat freedom of will itu berbeda-beda. Freedom of will itu apa, dan nanti aku akan bahas. Dan yang terakhir itu ada tekniknya itu ada 3. Yang pertama itu ada paradoxical intention atau menertawakan ketakutan, dan
yang kedua itu ada de-reflection atau pemaknaan terhadap sesuatu, dan yang terakhir itu ada Socratic dialog. Nah, seperti yang tadi sudah aku katakan, aku akan menjelaskan tentang freedom of will. Nah, jadi freedom of will itu adalah konseling memiliki kebebasan memilih untuk menentukan pemaknaannya. Jadi ketika kita sudah mempunyai permasalahan, atau ketika individu atau si konseling mempunyai permasalahan, sebenarnya individu tersebut bebas untuk memilih bebas untuk memilih makna apa yang bisa dia ambil dalam permasalahan tersebut dalam dirinya dia sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada will to be dick. Nah, jadi artinya ini adalah memfasilitasi konseling untuk lebih bisa memaknai atau suatu kondisi atau masalah tersebut untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Dan yang terakhir itu the meaning of life. Jadi the meaning of life ini bisa tercapai apabila dua tujuan yang tadi, yang freedom of will dan will to meaning ini telah tercapai. Oke teman-teman, ini merupakan pembahasan tentang logoterapi. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan dalam penggunaan kalimat atau kata dan juga mohon dimaafkan, atau pengucapan yang kurang jelas juga mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video sharing insight selanjutnya. Dadah.